Shalom Kak, saya Talenta Vespa Aprianta Ayuwan, saya dari SMP Negeri 1 Cikarang Selatan. Saya berada di bangku sekolah kelas 9. Pada siang hari ini, izinkan saya untuk men-sharingkan atau menceritakan tentang perumpamaan anak yang hilang. Perumpamaan anak yang hilang ini berada di pasal Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Nah, pada perumpamaan anak yang hilang ini terdapat 3 tokoh, yaitu yang pertama, ada tokoh ayah yang digambarkan sebagai Allah atau Tuhan kita. Tokoh yang kedua digambarkan sebagai anak bungsu yang banyak menuntut. Ketika sudah diberikan, dia malah lupa dengan kebaikan Tuhan dan meninggalkan bapaknya itu untuk pergi keluar kota. Nah, ketika dia sudah keluar kota, terjadilah suatu krisis di dalam kota tersebut sehingga membuat dia jatuh miskin. Ketika dia sudah jatuh miskin, terpaksalah dia untuk melangsungkan hidup dengan bekerja. Ketika dia sudah bekerja pada seorang majikan babi tersebut, dia ingin mengisi perutnya dengan ampas sisa makanan babi yang sudah tidak dimakan lagi. Tetapi tidak ada seorang pun yang memberikannya. Nah, pada saat tersebutlah anak bungsu tersebut kembali sadar kepada ayahnya dan mengingat-ingat kesalahan yang telah ia lakukan. Kemudian dia berencana untuk pulang kembali ke rumah bapaknya, dan saat dia pulang ke rumah bapaknya melihat dari kejauhan dan bapak tersebut merasa senang sehingga seisi rumah pun merasa senang. Nah, pada perumpamaan ini mengajarkan ketika ada satu orang yang bertobat maka seisi surga akan bersuka cita. Nah, yang ketiga ada gambaran dari anak sulung. Anak sulung tersebut adalah umat Tuhan atau anak-anak Tuhan yang sudah merasa melakukan hal baik dan benar di mata Tuhan, seperti melakukan pelayanan, melakukan doa-doa, melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Tetapi salahnya mereka adalah setelah mereka melakukan semua hal baik di mata Tuhan tersebut, mereka mengharapkan imbalan. Nah, padahal harusnya kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Ketika kita melakukan penyembahan, kita melakukan korban bakaran, ketika kita berdoa dan melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan itu, kita harus melakukannya dengan hati yang ikhlas tanpa ingin meminta imbalan sedikit pun. Yang kedua, hal yang diinginkan Tuhan adalah ketika kita melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, itu harus dilakukan dengan bersuka cita. Ketika kita sudah menyenangkan hati Tuhan, disinilah Tuhan bekerja tanpa kita harus memberitahu apa yang kita inginkan. Tuhan sudah tahu dan Tuhan merencanakan apa yang paling baik untuk kita. Nah, ketika kita sudah diberikan berkat oleh Tuhan yang melimpah, kita harus bersyukur. Kita harus mengucap syukur. Sekarang saya ingin men-sharingkan dari sudut pandang anak sulung. Nah, kita seringkali seperti menjadi anak sulung ini karena kita sudah melakukan apa yang Tuhan suruh, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah melayani Tuhan, tapi kita belum mengenal Tuhan itu sendiri. Izinkan saya untuk membacakan intisari yang sudah saya dapatkan ketika membaca atau menalari perumpamaan anak yang hilang ini dari sudut pandang anak sulung. Nah, perumpamaan anak yang hilang ini terdapat pada Lukas 15. Pada kisah perumpamaan anak yang hilang, nah kita sering berpacu atau berfokus pada anak bungsu ini, padahal aslinya itu Tuhan ingin menyampaikan kita pada kisah anak yang sulung. Nah, pada cerita anak yang sulung ini, yang terlihat menyembah, melayani Tuhan di rumah Tuhan, tetapi dia tidak mengenal siapa Tuhan. Pada cerita ini dia melayani bapaknya, dia meminta imbalan berupa lembu ataupun kambing untuk diberikannya untuk berpesta kepada teman-temannya. Nah, padahal kalau misalkan dia tahu seluruh kekayaan atau harta berharga yang dimiliki bapaknya adalah kepemilikan dia juga. Nah, dari cerita ini yang bisa kita petik adalah kita bukan hanya harus melayani ataupun menyembah Tuhan, tetapi kita harus mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Dengan apa? Nah, salah satunya adalah dengan membaca dan menalari firman Tuhan yang telah dituangkan dalam cerita Alkitab. Lalu terlebih lagi kita tidak patut untuk meminta imbalan ketika kita sedang menyembah atau melayani Tuhan, karena segala sesuatu yang milik Tuhan adalah milik kita. Jadi tanpa kamu harus meminta saat sedang menyembah atau sedang melayani Tuhan, Tuhan juga sudah tahu apa yang diinginkan oleh kita, atau segala sesuatu yang kebutuhan kita inginkan atau kita butuhkan pasti akan dipenuhi dengan Tuhan secara jasmani dan harmoni. Sekian sharing perumpamaan anak yang hilang dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. God bless. Shalom.